Pemeriksaan IVA, inspeksi visual asam asetat. Menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, memberikan informasi tentang prosedur pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat yang dapat digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Pertama-tama, tanyakan identitas pasien, kemudian anamnesis pasien dengan menanyakan apakah pasien mengalami keputihan yang banyak dan berbau yang berwarna kuning atau berwarna hijau. Kemudian, apakah ada nyeri saat berhubungan seksual atau keluar darah setelah berhubungan. Kemudian, pastikan pasien sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan IVA, seperti pasien sudah melakukan hubungan seksual, sedang tidak haid, atau pasien tidak berhubungan seksual dalam 24 jam sebelum pemeriksaan. Lalu, jelaskan bagaimana prosedur akan dilakukan dan kemungkinan ibu merasa tidak nyaman, tapi tidak perlu khawatir karena akan dilakukan sebaik mungkin. Lalu kemudian minta persetujuan pasien. Lalu minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang akan diperlukan seperti wadah penampungan, larutan klorin 0,5%, asam asetat 2-5%, spekulum cocor bebek, kapas, lidi kapas, ring tang, handscoon steril, kidney beaker, dan juga gel. Minta pasien untuk duduk di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi, lalu kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Sebelum melakukan pemeriksaan IVA, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan air yang bersih dan mengalir dengan menggunakan sabun dengan mengikuti 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Kemudian, pemeriksa menggunakan handscoon yang sudah disediakan. Kemudian, atur arah sumber cahaya dan inspeksi apakah ada lesi kulit, massa atau discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik, maupun fisura. Kemudian, lakukan toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian, palpasi kelenjar scan dan Bartolini untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau duh. Kemudian, lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cocor bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri dan minta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu masukkan spekulum dengan tangan kanan dalam posisi miring dan tertutup, sedangkan tangan kiri menekan pada kumisura posterior. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal dan setelah itu kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, inspeksi serviks dan visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, evaluasi bentuk, ukuran dan warna porsio dan juga sekret vagina. Jika squamous columnar junction tidak tampak, berisikan lendir, eksudat, atau darah bila ada, agar visualisasi porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, ambil lidi kapas yang sudah diberi cairan asam asetat 3-5%. Usapkan lidi kapas ke seluruh permukaan porsio searah jarum jam dan tunggu 1-2 menit. Inspeksi seluruh permukaan porsio dengan teliti dan evaluasi apakah terdapat lesi dengan acetoide pada porsio. Buka sekrup pada spekulum, lalu keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, lakukan toilet vulva dan minta ibu untuk menggunakan celana ibu kembali. Rendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handscoon ke dalam larutan klorin dan buka secara terbalik dan rendam dalam larutan klorin yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu, pemeriksa mencuci tangan kembali dengan air yang bersih dan mengalir dengan menggunakan sabun
sesuai dengan 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Setelah pemeriksaan selesai, beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan apa yang harus dilakukan pasien. Terima kasih.